Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Fitriah dan rekan saya Mas Ruli Apton. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tujuan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Pendidikan merupakan saran utama dalam membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam Islam, pendidikan agama merupakan fondasi utama yang menuntun manusia agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah. Di tengah kemajuan teknologi dan tantangan global, pendidikan agama Islam memiliki peran penting untuk menjaga nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai tujuan dan tanggung jawab pendidikan agama Islam perlu dikaji agar pelaksanaannya lebih terarah. Yang selanjutnya, rumusan masalah yang dapat dipaparkan ada dua. Yang pertama, apa tujuan pendidikan agama Islam? Yang kedua, siapa saja pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan agama Islam? Oke, selanjutnya adalah tujuan. Makalah ini bertujuan untuk yang pertama menguraikan tujuan pendidikan agama Islam, yang kedua memaparkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pendidikan Islam. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut berbagai tokoh pada dasarnya berorientasi pada pembentukan manusia sempurna insan kamil, yaitu manusia yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, moral, dan jasmani, serta mampu menjalankan tugas kekhalifahan di bumi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menurut Naqwi Al-Attas menekankan bahwa tujuan pendidikan harus bersumber dari pandangan hidup Islam, sehingga seluruh proses pendidikan diarahkan untuk membentuk insan kamil sebagai manusia yang utuh dan seimbang. Yang kedua, menurut Abdullah dan Saleh Abdullah menegaskan pentingnya integrasi antara aspek jasmani, rohani, dan mental dalam mencapai kesempurnaan secara individu maupun sosial. Oke, yang selanjutnya, menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi merinci tujuan pendidikan Islam menjadi 5 hal. Pembentukan akhlak mulia, persiapan dunia akhirat, kemampuan mencari rezeki, semangat ilmiah, dan profesionalisme yang semuanya bermuara pada kesempurnaan diri. Yang keempat adalah pendapat dari Ahmad Fuad Al-Ahwani menekankan keterpaduan pendidikan antara akal, ruh, jiwa, dan jasmani, karena Islam menolak dikotomi antara aspek spiritual dan material. Oke, jadi yang bertanggung jawab dalam pendidikan Islam itu ada beberapa komponen, yaitu ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Oke, jadi yang pertama itu ada keluarga. Keluarga itu sangat penting juga dalam pendidikan Islam ya, karena kita hidup pada keluarga tentunya, terutama seorang ayah, dia sebagai kepala keluarga itu harusnya bisa mendidik akhlak dan karakter. Maka dalam pendidikan Islam seperti akhlak dan karakter itu dididik oleh keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada sekolah. Jadi sekolah itu juga berperan penting dalam pendidikan Islam, yaitu di mana di sana itu ada sistem kurikulum. Tentunya dalam pendidikan agama Islam, dalam pendidikan Islam ya, atau iman, di situ sudah disusun secara sistematis. Itu adalah sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Tentunya kita nggak bisa melepas dari masyarakat gitu, karena kita hidup dengan masyarakat dan masyarakat pun bisa menjadi penguat dalam pendidikan Islam, yaitu adalah penguat sepanjang hayat, karena selamanya kita hidup di dalam masyarakat seperti itu. Oke, jadi itu adalah sebuah komponen yang bertanggung jawab dalam pendidikan Islam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah keluarga, terus sekolah, dan setelah itu ada masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya adalah tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mendidik manusia agar beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti Naqib Al-Attas, Fazlur Rahman, dan lain-lain, mereka bersepakat bahwa manusia itu harus menyeimbangkan antara akal dan rohaninya, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pendidikan Islam itu terbentuk dari informal dan formal ya. Seperti contohnya ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, ada
Ya intinya seperti itu ya. Contohnya seperti keluarga dan masyarakat itu adalah sebagai pendukung dalam pendidikan Islam, dan pendidikan formal seperti sekolah itu juga menjadi pendukung di sekolah dengan kurikulum yang sistematis. Sekian dari kami, segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.